Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qaidah 95. At-ta'assuru bil akhbari anil waqi' itu ya. Atammu li sami'iha min at-ta'assur bi ghairiha. Famin samma qila al-hikayatu jundun min junudillahi yuthabbitu Allah ta'ala biha qulubal arifin. Qila fahal tajidu lidzalika syahidan min kitabillah? Qala na'am. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Pengaruh berita, cerita, kisah, hikayat ya, tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu lebih kuat pengaruhnya kepada pendengar dibanding dengan bentuk lainnya, bentuk cerita, berita, kisah. Itu at-ta'assur, orang terpengaruh ya, itu lebih sempurna pengaruhnya ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa cerita-cerita itu jundun min junudillah ya. Ini kita sering mendengar istilah jundun min junudillah. Hatta anugerah, ujian itu sering dalam agama disebut jundun min junudillah. Dan Allah pun berfirman, walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Allah mempunyai junud di langit dan di bumi. Apabila langit dan bumi berarti serta isinya. Artinya makna jundun min junudillah ini bahwa semua makhluk, semua yang Allah ciptakan adalah hambanya. Baik dalam bentuk tau'an wa karha. Ya. Bentuknya baik atau tidak baik. Bentuknya dan ciptaan Allah ini maknanya tidak keluar daripada kekuasaan Allah sedikit pun. Bagaimana keluar? Alam itu ada di tangan Allah. Maka itu yang dimaksud jundullah. Di mana semua itu tunduk oleh kehendak Allah. Maka walillahi junudus samawati wal ar. Nah, bukan berarti jundul itu tentara yang menyerang, seolah-olah jika ada istilah tentara Allah jundullah berarti Allah menyerang kita. Ini satu pemahaman Mu'tazilah ya. Itu pemahaman yang menggunakan otak yang dangkal ya, Mu'tazilah. Kita sering mendengar dalam hadis al-arwah junudun mujannada, itu junud itu juga menggunakan kata junud, padahal itu masalah yang positif ya, masalah yang baik. Kalau Al-Quran menceritakan lillahi junudus samawati wal ar, maka semua junud ya. Nah ini pun dongeng, itu bukan dongeng ya, kisah itu disebut jundun min junudillah ya. Kalau dalam tasawuf disebutnya yani majla ya, min majalillah. Semua adalah surah makhluk ciptaan jelmaan ya, yang tunduk kepada kehendak Allah. Itu maksudnya jundun min junudillah. Kita lihat junud itu kan pasukan yang tunduk dan taat gitu, yang mengerjakan perintah tuannya. Gitu, bukan yang negatif makna jundun min junudillah itu. Ya. Bahkan cerita hikayat itu yusabbitullaha biha qulubal arifin.
memantapkan dengan cerita itu hati orang-orang arif. Gitu. Dalilnya itu wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ya, semua itu kami ceritakan kepadamu, cerita-cerita Nabi itu daripada cerita-cerita para rasul, untuk nuthabbitu, kami mantapkan, bihi, dengan cerita itu, fuadak, hatimu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berarti pengaruh cerita itu sangat kuat ke dalam diri. Nah, di dalam tasawuf pun ya, menggunakan cerita itu untuk memberikan asar, memberikan taksir ya kepada muridin, itu sangat aktif ya, orang-orang sufi menggunakan kisah. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah Maulidin Nabi itu. Itu kan kisah Nabi. Itu paling efektif itu ya. Mempengaruhi orang itu adalah dengan cerita. Dan timbullah manaqib-manaqib para aulia. Ya, namun salahnya kita itu manaqib dijadiin seperti bacaan jimat, karamat. Jangan tinggalkan baca manaqib. Setiap pengajian dimulai manaqib. Kalau dia tidak ambil istifadah, idaatul waqt, membuang-buang waktu. Jangan berpikir di situ ada barokah. Kenapa? Masih banyak lagi barokah sebetulnya. Kalau bicara barokah, itulah takalid namanya itu. Itu tradisi yang mati. Ya, padahal mereka masih perlu ilmu, masih perlu bacaan yang maksur katakan. Ya, tetapi kalau ditempatkan cerita itu di tempatnya, ya, untuk ta'sirul qulub, ya, untuk tasbitul qulub, itu memang fungsinya seperti itu. Dan tasawuf bukan melakukan, artinya melakukan ini bukan bid'ah. Ya, ini memang sunnatullah. Ya. Maka wa wajhu dzalika anna syahidal haqiqati bil fi'li azhar. Ya, wa wajhu dzalika anna syahidal haqiqa. Artinya sisi yang dapat kita pahami di sini bahwa orang yang menyaksikan hakikat dengan nyata, actionnya, itu lebih azhar, lebih aqwa infialnya, fil infial, kesannya ya. Para sahabat menyaksikan Nabi, para tabi'in menyaksikan sahabat, gitu. Para golongan bangsa tertentu menyaksikan para kutub misalnya, atau yang menyaksikan kutub di abad berapapun, itu mungkin lebih azhar, lebih aqwa infialnya itu, ya, kesannya itu. Orang di zaman Sidna Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, di zaman Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya, itu yang dikenal, artinya anwarnya sampai sekarang masih kuat gitu. Seperti mana dalam dunia ilmu fikih aroknya itu, ya, akwalnya itu masih kuat gitu. Mungkin yang hidup di zaman itu infialnya sangat kuat dibanding kita mendengar kisah. Tetapi perlu kisah itu diceritakan untuk memberikan taksir, untuk memberikan tasbit. Gitu. Maka anna syahidal haqiqati bil fi'li azharu wa aqwa bil infial min syahidihal qauli. Dari yang menyaksikan hakikat itu secara kaul. Ya. Kenapa? Idmaddatul fa'il mustamirrah fil fi'li li ghabirid dahr. Karena materi al-fa'il itu, ya, itu terus berlangsung dalam perbuatan sepanjang zaman, li ghabirid dahr. Ya, maka perlu orang-orang mereka itu diceritakan bagaimana para sahabat dengan Nabi. Ya, kita perlu itu mendengar cerita itu untuk menghadirkan hakikat fi'liyah itu, ya, di jiwa kita, di telinga kita itu, ya, dengan cara kauliyah, dengan cara hikayah.
Gitu. Karena tidak akan hilang itu cerita yang hakiki itu, maddatul fa'il itu. Ya, para pelaku sejarah itu kan mustamirrah ya di dalam fi'il itu, dalam keaktifan itu. Maka summa pamin sama kila dikatakan asyiru quwwatun nafsaniyah. Ya, syair itu kekuatan nafsu. Nafsiyah itu di sini maaf bukan nafsiyah di sini. Nafsiyah ini lebih kepada atifiyah yakni. Ya, kuah nafsiyah yakni kuah atifiyah. Syuur. Artinya jika sejarah dikemas dalam bentuk sastra, syair, maka emosi penerima itu hidup gitu, kuat. Itu sebab ada kisah-kisah Nabi yang diungkap dalam bentuk syair. Ya, ada kisah-kisah para aulia diungkap dalam bentuk syair. Dan memang syair itu kan Dewanul Arab. Kisah-kisah perjalanan hidup Arab, baik politik, ekonomi, atau peradaban lainnya. Itu diabadikan dalam bentuk syair. Nah, cerita saja itu punya taksir yang kuat. Dan syair itu juga punya kuah nafsiyah. Ya, kuah nafsiyah, penerimaan emosional yang bagus. Maka hikayat itu sebetulnya lebih efektif dibanding syair sebetulnya. Ya, maka itu sebab dulu cerita Nabi an-anah saja. Di abad pertama an-anah. An Nabi lahir, an Nabi besar diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, oleh kemudian Nabi menikah an semua dengan an. Tapi mulai abad akhir kedua itu sudah orang jemu mendengar kisah an-ana itu, maka itu sebab diubah dalam bentuk prosa itu. Ya. Nah, maka akhirnya diubah dalam bentuk sastra. Fahiya la tuqawwi siwan nafs. Ya, kalau syair hanya memperkuat nafsu saja, memperkuat emosional. Fa in kana fi janibin mahmudin qawiyat mahamiduha. Kalau sisi yang baik, yang terpuji, ya maka sifat-sifat nafsu itu yang baik akan kuat. Wa ila a'anat ala mazabiha. Kalau tidak ada sisi mahmudnya, sisi baiknya, hanya memperkuat mazhab syair kuah nafsiyah itu aja, mahamiduha itu. Ya. Mestinya kembalinya kepada syair kan itu ya. Mahamiduha. Ala mazhabiha. Mazhab isi kandungan daripada syair itu. Kalau tentang cinta-cinta, tentang maksiat-maksiat. Ya. Walihad dalam yakunis salafu yata'ahaduna illa indal ihtiyaj. Oleh karena itu salaf tidak banyak mereka menangani syair itu kecuali ketika diperlukan saja. Li isaratin nafs. Untuk membangun nafas. Ya, orang sufi emosional itu sudah termasuk nafsu, sudah kategorinya itu. Ya. Orang kan syair itu untuk muji, akhirnya orang dipuji menjadi merasa besar, kan itu nafsu. Ya, seperti zaman jahiliyah kan orang-orang kepala suku dipuji ngasih duit, dipuji ngasih duit. Gitu. Ya, bahkan kita pernah dengar satu penyair kan, salah satu manfaatnya ada di Sahra, satu keluarga hidup dan punya anak perempuan 9 atau berapa itu. Sudah besar-besar nggak menikah, karena mana ada orang yang mau menikahi hidup di padang pasir dan siapa yang melihat. Rupanya seorang penyair terdampar ya, di sana dirawat, dikasih air, dikasih minum oleh keluarga itu. Begitu dia sudah pulih kuat, dia melihat, kalian banyak sekali wanita ini, cantik-cantik ya. Kenapa belum kawin? Siapa yang mau? Ya, kami tinggal duduk di
tengah padang pasir, dan siapa ya yang mau dan siapa yang melihat mereka dan siapa yang datang ke sini. Nah, besok si penyair ini pulang ke kota, dilantunkan syair itu memuji kecantikan wanita itu. Beberapa hari kemudian orang antri panjang itu dari rumahnya sampai ke kota itu ya, untuk melamar gitu. Itu kekuatan syair itu, kuah nafsiyah itu begitu dahsyat. Tetapi orang salaf tidak menggunakan itu, kecuali memang untuk mengobarkan isaratin nafsi fi mahmudin, seperti jihad. Nabi menggunakan syair dalam jihad, melawan, membela Nabi dan menyemangatkan dalam perjalanan. Nah, dari sinilah orang-orang sufi menggunakan syair itu untuk jihadun nafas. Ya. Dan juga menggunakan cerita itu untuk taksir ya, memberikan pelajaran ya melalui cerita itu. Banyak dari cerita itu orang mudah mengambil faedah. Ya. Sehingga ada satu nasyid ya yang dilantunkan oleh Syekh Al-Manturi As-Sufi itu. Asrudu hadits as-salihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat. Ya. Orang sufi memberikan satu penjelasan bahwa ketika cerita orang-orang soleh itu diperdengarkan, maka bersamaan itu rahmat turun. Rahmat itu hidayah, rahmat itu kesadaran, rahmat itu banyak sekali rahmat ya tatanazal. Kalau dibanding dengan membacakan tek-tek undang-undang agama itu. Ya, kamu harus mesti begini, tidak boleh begitu, begini, tapi dengan cerita. Ya. Nah, oleh karena itu wahdur majalisahum tanal barokatihim. Maka hadirlah di majelis orang soleh, kamu akan mendapat barokahnya. Wa kuburuhum zurha idza ma matu, katanya. Kekuburannya ziarah kalau sudah mati. Nah, ini anjuran-anjuran ziarah identik dengan hudur fi majalis al-masyayikh ya, karena mereka itu sahibur rahmah atau katakan ahlur rahmah. Rahmat itu dalam orang sufi adalah maqamat ruhiyah itu rahmah. Maka selalu kan dalam hadis orang susah untuk untuk selamat dari maksiat, dari lingkungan buruk. Selalu agama mengatakan ilaman rahimah rabbi. Kecuali orang yang telah dirahmati oleh Tuhan. Maka rahmat itu dalam Al-Quran pun kalau tidak salah dulu ada satu tesis tentang al-fazur rahmah fil Quran itu. Madahnya sehingga ada 370 madah atau kata yang tergeletak dalam Al-Quran gitu. Dan mempunyai lebih daripada 70 makna rahmat itu. Gitu. Nah, termasuk surga rahmat, agama rahmat. Ya. Dan pertolongan Allah, akhlak. Ya. Itu juga rahmat. Maka dalam menuturkan cerita orang-orang soleh pun itu adalah merupakan rahmat. Bahkan ulama sufi mengatakan bahwa hikayat itu mempunyai 7 manfaat. Pertama, tathbitu qulubil arifin, seperti yang ditulis dalam kaidah ini. Ya, tathbitu qulubil arifin. Kedua, quwwatun fi sairil muridin. Ya. Itu menjadi satu kuah, satu bekalan ya, satu perbekalan itu. Alat perbekalan ya untuk dalam perjalanan para murid. Ketiga, ziyadatun fi yaqinir rajin. Orang yang punya roja, ya rajin itu. Ya, maka ketika dia mendengar cerita itu memberikan kekuatan keyakinan. Orang sedang ada roja tinggi tuh. Begitu mendengar kisah yang berkaitan dengan apa yang diharapkan itu semakin yakin.
Ya. Yang keempat, bahrajatun li ahli da'awi minal mutatalibin. Bahrajah itu, bahrajah itu yabtadih, ibtidah. Apa ya? Menyingkap keburukan para pengaku-ngaku itu. Maka dengan cerita bahwa wali itu begini-begini, bukan begitu. Nah, maka terbongkar tuh. Ya, para pengaku-ngaku dia katanya wali, ya, pengaku-ngaku begini, ternyata begitu dengar cerita orang yang fi'ilnya, yang fi'linya, yang realnya cerita wali ternyata tidak begitu. Kemudian yang kelima, tazkiratun li ahlil fitnati minar raghibin. Sebagai peringatan untuk orang-orang yang cerdas. Fitnah, ahlil fitnah. Fatin, yani. Itu tazkirah. Ya. Dan yang keenam, tabsiratun li ahlil khair minas salikin. Tabsiratun li ahli salikin, yani. Ya, apa tafsirah itu? Satu singkapan, ya, satu singkapan untuk batin dia, untuk mata hati dia, tafsirah itu. Kemudian wajazrun li ahli jabarati minal mu'attilin. Itu satu pukulan, ya, satu larangan, satu pukulan, satu bagi orang-orang yang sombong. Jadi banyak cerita hikayat. Maka maulid itu orang melihat hukumnya bid'ah, padahal pun tidak ada bid'ah sama sekali di situ. Dalam pelaksanaannya pun hanya mungkin kita sudah bahas pada awal-awal kaidah itu kan, bagaimana menyelenggarakan maulid yang benar, karena itu tidak hukumnya boleh, ya, boleh menjadi haram dan boleh jadi makruh gitu. Tetapi jika difungsikan hikayatnya, ceritanya itu, makanya orang sufi kenapa ketika maulid membaca qasidah, karena isi qasidahnya itu hikayat, ya, isi cerita qasidah itu semuanya tentang hikayat dan memberikan pengaruh gitu. Seperti ada qasidah yang berbunyi misalnya, ya kaukabal asri ya nura barina ya kaukabal asri. Itu kan sudah diungkap dalam bentuk syair, dalam bentuk simbolik, dalam bentuk, tapi di dalam intern orang-orang tarikat itu memahami, wahai bintang-bintang zaman gitu, ya nura barina, begitu, cahaya hatiku misalnya, cahaya hidupku, laula kalam yasri nurul huda fina, kalau tidak ada engkau cahaya hidayah tidak sampai kepada kami, begitu. Nanti di situ dia akan sebut nama-nama gitu. Maka dalam qasidah Syekh Mantur itu tadi, usrud hadis as-salihina wasammihim, sebut namanya. Itu karena orang sufi meskipun disebut namanya, disebut kampungnya, mereka adalah orang-orang yang ahli haqiqah, yang bukan bermaksud kepada selain Allah, aghyar itu. Bukan nama dia, faqat itu adalah surah, simbol. Ya, simbol. Sementara orang yang tidak mempunyai pemahaman seperti itu, hebat banget disebut namanya itu. Ya padahal kita suka di luar sana, ya orang menyebut-nyebut namanya. Roma misalnya. Kan mau sebut siapa lagi wong? Yang disukai kan liriknya itu kan gitu ya. Tapi ketika dalam masalah kerohanian yang memang masalahnya di sana ada maneknya, ada hajibnya, itu nafsu, ya, suudzon, dan tadi yang kita sebelum ini ngebahas ada mulai i'tiraf, itu kan suudzon, itu susah gitu. Jadi artinya orang-orang ketika di dalam intern tasawuf itu, dalam qasidah disebut nama-nama tokoh sufi, terus mulai merah mukanya itu, ya, mulai memandang gitu. Dikiranya mereka dalam otak mereka kita menyembah
nama itu, jasad itu, padahal bukan. Maka itu kan mereka membuat syair. Aku bukan cinta kepada rumah ini, tapi aku cinta kepada siapa yang di dalam rumah. Gitu. Itu kan menjadi argumentasinya. Ya, rumah dalam arti negeri, ada yang syairnya negeri. Aku bukan cinta negeri itu, tapi cinta kepada siapa yang di dalam negeri itu. Kan orang cepat paham tuh. Gitu. Ya. Saya bukan mencintai negeri ini, tapi mencintai ya Sayyidah Khadijah misalnya yang di dalam negeri ini, misalnya begitu. Nah, begitu juga dalam syakhs manusia. Saya bukan mencintai nama ini ya Abdul Qadir, ini kan tempat, rumah, negeri, tapi man yang di dalamnya. Itu sebab mereka menjelaskan bahwa wilayah siddiqin, aulia itu adalah syakhsun ma'ani, rohani gitu. Dan mereka menjelaskan itu wahid, satu, tapi ada di sekian tubuh. Maka kisah, cerita-cerita di Al-Quran, di adab Arabi juga itu memang mempunyai kedudukan yang penting. Dengan kisah itu, maka cerita itu menjadi jelas. Misi itu menjadi jelas. Bahkan apabila orang menasehat, ditutup dengan cerita itu sempurna rasanya sudah. Ya, kayak makan itu ditutup dengan apa tuh? Ya. Dengan rokok lah, kalau yang merokok tuh, wah, dengan rokok, wah sempurna itu. Ya, dan banyak orang mengambil pelajaran dari cerita itu, ya. Dari kisah itu yang dia ambil pelajarannya adalah nasihat yang di belakangnya itu. Bahkan tidak sedikit orang mengambil cerita dulu untuk masa depan. Kenapa? Karena sunnatullahnya begitu. Sunnatul anbiya itu. Allah berfirman, "Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Lagi faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu agar mereka, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Ya. Di dalam cerita mereka itu ada pelajaran bagi ulil albab. Nah, maka kisah, apalah, hikayat, cerita-cerita unik itu punya tujuan penting dalam kehidupan berbangsa sejak zaman dulu tuh. Dan dalam akidah orang, dan di dalam satu falsafah kehidupan orang. Ya. Bukan sekedar untuk apa, salwa, hiburan. Ya, mungkin kalau orang awam kalau udah dibuka cerita, wah langsung ngantuknya hilang. Karena bagi dia hiburan. Mungkin aja tidak menangkap apa-apa, tetapi dengan cerita itu justru menjadi kuat tuh. Mau izoh yang disampaikan itu. Ya. Dia kisah-kisah agama yang jelas kalau dalam dunia Islam ini maulidin Nabi. Manaqibul Aulia. Orang yang bertarekat Qadiriyah, ya, dia penasaran ingin cerita mengetahui manaqib Sidi Abdul Qadir. Yang dalam Saziliyah dia ingin tahu tentang manaqib Imam Syazili dan Imam Syekh An-Naqsabandi misalnya. Ya. Kalau Naqsabandi Al-Khalidi ingin tahu Al-Syekh, ya, Imam Khalidnya itu seperti apa, dan itu berguna sekali. Baik tentang tarikh bangsa, tarikh peradaban, tarikh agama dan lain sebagainya. Atau nasihat juga dibentuk cerita. Orang sufi itu mungkin adalah cerita yang dibuat lah, gitu, seperti kisah jadinya. Ya, ya, seperti nadirah. Nadir itu kan cerita yang unik. Ya, itu untuk isinya cerita. Bahkan usturi. Ya. Cerita-cerita apa namanya, fiksi itu juga mempengaruhi. Ya, atau cerita-cerita lucu, pukaha, anekdot itu. Ya. Nah, maka kisah sebetulnya dapat memperingkas tujuan orang untuk mempercepat menyampaikan misi kepada si pendengar. Sehingga dengan cerita itu kita bisa membawa pendengar itu min halin ila halin, min maksiatin ila taubah.
dengan cerita itu. Min ka'abatin idal farah, dari murung menjadi gembira gitu. Bahkan dengan cerita itu bisa mengubah situasi tidak serius menjadi serius tuh. Ya. Atau dari rasa rindu yang mendalam dengan cerita menjadi tenang rindu itu. Dari orang malas, khumul, kasal dirubah menjadi orang yang aktif. Ya, haraka wa amal. Bahkan tidak sedikit dengan cerita orang-orang bodoh itu orang-orang yang belet. Ya. Bahasa Arabnya kan balid. Itu Betawinya belet. Itu asalnya dari bahasa Arab itu Betawi itu belet katanya. Balid. Itu bisa jadi cerdas itu dengan cerita. Artinya ta'assur bil akhbar bil hikayah wal qissa anil waqa'i itu memang sempurna. Adapun syair hanya tuqawwin nafas. Nah, kalau cerita dikemas dengan qasidah syair itu makin licin jalannya, itu makin cepat. Dan itu telah dilakukan oleh orang sufi semuanya. Gitu. Ya. Dan pada abad-abad pertama di zaman Nabi pun para sahabat melakukan. Ya, kita punya segudang khazanah, ya, waris peninggalan ulama-ulama kita dulu, penuh dengan buku-buku cerita kisah dan juga yang diungkap dengan bentuk prosa, dengan bentuk ilmiah atau bentuk syair gitu. Namun salahnya di kita, manaqib itu jadi buku keramat. Soalnya kalau baca itu barokah Syekh Abdul Qadir itu terus ngepul kayak kemenyan. Dan disinilah takalid ya yang melemahkan, mentashwih ya manhaj yang sahih dalam tarekat itu. Itu sebab kebodohan. Ya, sehingga menjadi takalid tradisi. Ya, saya sakit mendengar itu seorang pimpinan tarekat berpesan untuk mempertahankan manaqib itu lebih daripada Al-Quran. Memang tidak begitu maksudnya, tetapi ya, realnya akan seperti itu karena dia salah menempatkan, salah memahami. Ya. Ulama dulu sudah diubah itu manaqib dalam bahasa tempatan agar apa? Agar dipahami. Ya, tapi ceritanya menjadi monoton begitu. Sedangkan kalau kita lihat tradisi di luar Nusantara kita, manaqib itu seperti baca kitab. Setiap ngaji dibaca manaqib, dibaca manaqib, dibaca manaqib. Ya, manaqib itu kan kisah. Ya. Manaqib itu kisah yang ditukil, yang unik-unik, yang punya yang efektif gitu, yang punya efektivitas tinggi gitu kan, pengaruh tinggi itu. Ya, dikutip. Bukan kisah perjalanan seperti buku sejarah. Ya, manqabah. Gitu. Itu untuk menggugah hati. Ya. Dan selebihnya kita baca sendiri sebetulnya. Ya, baca sendiri. Ya, setelah dibacakan, gitu. Ya mungkin dulu karena mungkin ya di satu masa tertentu penganut tarekat itu betul-betul orang-orang yang awam ya, yang tidak tahu mubtada khobar. Mungkin ada yang tidak tahu alif bata barangkali. Ya, artinya tidak fasih baca Al-Quran. Ya, maka direndahkan dia punya pendekatan itu. Ya, sebetulnya tarekat itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh irsal, tidak boleh merendahkan metode. Ya. Kalau juga direndahkan adalah untuk menarik mereka tarakhi. Ya. Dan itu tradisi itu hanya berlaku pada tokoh tertentu di zaman tertentu. Nah, karena takalid tadi ini adalah dulu wali gurunya guru kami inilah peninggalannya maka dipelihara. Bukan, itu uslub, itu apa namanya pendekatan ya.
teknik pendekatan gitu. Di zaman sekarang mungkin mesti, nah itulah ketika tidak ada mursyid, maka tidak ada yang efektif menggunakan ini, menggunakan media baru gitu. Akhirnya orang memelihara yang lama dan terus. Ya. Saya pernah mendengar dulu ketika di Kairo itu, katanya ada satu kelompok yang menamakan dirinya tarekat basmalah atau apa gitu. Rupanya dia ini golongan orang yang gurunya sudah tidak ada, tetapi mereka akhirnya mengambil inisiatif untuk merapat, memperkuat persatuan mereka tuh antara murid yang dia merasa bahwa ini masih setia dengan gurunya yang wafat. Karena yang lain sudah pindah guru, dianggap itu khianat. Lalu dia membentuk kelompok dan menamakan kelompok itu dengan nama baru. Dan terus mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Nah, termasuk model-model teknik pendekatan yang dilakukan oleh gurunya terus dilakukan menjadi sebuah turos gitu ya, sebuah seremonial yang baku. Ya. Di sini rusaknya agama ini dan rusaknya tasawuf. Ya. Jika satu zaman ada pimpinan tarekat, maka sudah dia yang mempunyai otoritas untuk memakai metode lama atau tidak, gitu. Kecuali rukun dasarnya zikir mujahadah itu nggak berubah, ya, berabad-abad itu. Tetapi pendekatan yang bersifat temporal, pendekatan yang bersifat lokal, atau pendekatan yang bersifat kondisional, itu kan otoritas itu terpulang kepada seorang gitu. Namun hikayat, cerita memang dalam tasawuf ini satu media yang sangat efektif. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu likulli syai'in wafa'un wa tatfifun. Segala sesuatu ada wafanya, ada tatfifnya. Kama qala Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Paman athbata maziyata nafsih wa jahada maziyata ghairih kana mutaffifan." Barang siapa yang telah menetapkan keistimewaan dirinya dan ingkar kepada keistimewaan orang lain, berarti dia tatfif. Mutaffif. Apa? Munaqqis, mudayyiq, la yahtarim. Mengurangi, mengintimidasi, merendahkan orang. Gitu. Tetapi kalau kita memang memuji orang yang baik, itu namanya wafa. Ya, wafa itu adalah pengakuan kepada keutamaan, kebaikan, keindahan, keberhasilan ya orang, itu namanya wafa. Tatfif justru sebaliknya, tanqis, ya, atau tadiq. Ya. Nah, orang menyebut kehebatan dirinya sambil ngenyek kehebatan si fulan, maka itu mutaffif. Ya. Oh, itu bukan bukan warisnya, dia bukan, tidak sah itu dia jadi penerus guru, itu yang sah itu saya misalnya. Nah, ini namanya mutaffif. Ya. Atau dalam hal ilmu, itu baca kitabnya tipis, kitab saya tebal-tebal misalnya, itu mutaffif. Kalau dia ada orang yang dituju, ya, kalau dia berbicara tentang, artinya mau'izah ammah, tahzir, tanbih, itu hak ulama untuk meluruskan setiap yang dianggap oleh dia menyimpang, inhiraf, pesong, gitu. Tapi kalau sudah isyarat ke orang tertentu, maka itu mutaffif. Termasuk orang-orang yang dulu, ya, apa itu imam anu itu, itu juga mutaffif. Ya, sawaun al ilmu wal amal wal hal. Ilmunya, amalnya, dan ma'rifatnya misalnya.
Fa amma in adhafa fadilatal ghair li nafsihi bitasrihin aw talwih fa huwa sariq. Adapun menyematkan keutamaan nama baik kebesaran orang lain pada dirinya, baik dengan kata-kata terang-terangan atau dengan sindiran, maka itu pencuri. Ya. Orang adhofa itu menyandarkan, ya, menyandarkan keutamaan orang. Ya, saya muridnya Syekh Fulan, sempat saya ketemu dengan beliau waktu hidup dan saya, saya itu sariq, pencuri. Pencuri kan bukan hak dia dan tidak boleh dipakai dan memang itu bukan punya dia. Gitu. Ketemu Syekh sejam terus ngagul dia pakai bajunya, dia pakai gayanya dan dia mengaku bahwa dia adalah penerusnya misalnya dan lain sebagainya. Ya, dengan tasrih atau dengan talwih itu adalah sariq. Itu artinya menyandarkan fadilatul ghair, ya, li nafsihi. Ya. Saya termasuk saya cucunya Kanjeng taat pribadi misalnya. Nah, ini juga sariq. Maka kata Nabi, wal mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zur. Ini ada kronologisnya ini. Al mutasyabbi ini. Al mutasyabbi ini maknanya al mutazayyin bima laisa indah. Mempercantik, menghias diri dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Dan dia terus memperbanyak dan mempercantik dengan kebatilan itu, dengan kebohongan. Mutazayyin ini bisa kata-kata, bisa pakaian. Ya. Maka dia bilang di sini, maka hadis ini mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Artinya al-mutazayyin bima laisa indah. Itu sama dengan labis saubai zur. Labis saubai zur ini ada kisah, ya, ada kisah yang diceritakan bahwa ada orang, kalau ada orang-orang tertentu yang siap menjadi saksi untuk bohong, syahadati zur, gitu. Nanti kalau dia menjadi saksi, dia akan dipakein pakaian juhud, dalamnya pakaian dia asli. Gitu. Maka saubai itu di situ ada saubai zur kan, labis saubai zur. Saubai itu dua pakaian palsu. Ya. Al mutasyabbi bima lam yu'ta sama dengan labis saubai zur. Saubai zur ini baju pertama baju dia, baju yang kedua dibungkus baju palsu. Kayaknya sekarang suka ada itu, ya. Anak gelandangan diambil dipakein misalnya pakaian pakaian saksi lah, gitu, untuk menjadi saksi. Jadi romannya ustadz banget dipakainya gitu, orang jujur, gitu. Nabi mengumpamakan al mutasyabbi' itu bima lam yu'ta itu orang yang menghias diri, ya, memakai pakaian orang soleh tertentu, memakai, ya, tetapi bima laisa indah, dia bukan ahli nisbah, dia tidak ada nisbah ke syekh itu, dia tidak ada, ya, atau dia mengaku bahwa sayalah orang yang ditunjuk, dipesan, dan orang yang utama dan orang yang, nah, itu juga termasuk al mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Ya. Dalam tarekat ini tujuan kita bukan untuk menjadi pengganti syaikh atau menjadi murabbi atau tetapi menjadi hamba. Ya. Kita menjadi petani, hamba Allah, menjadi pedagang, hamba Allah, menjadi
guru dalam pesantren menghamba kepada Allah. Ya, menjadi pekerja di kerajaan juga menjadi hamba Allah. Ya, jika memang profesi kita seorang penuntut ilmu, pengajar ilmu, ya sudah, tetapi hamba Allah. Meskipun ya, kita tidak menjadi pelanjutnya misalnya, ya, menjadi wakilnya misalnya, tetapi tidak mutasyabbi bima lam yu'ta, tidak mutazayyin bima laisa indah, baik kata-katanya, baik pakaiannya, ya, bima laisa indah, yang tidak ada nisbah di situ. Nah, pernah juga Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar bercerita bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, apa kisahnya itu ya? Saya sangat cemburu katanya dengan suami saya itu. Mungkin suaminya, istrinya dua barangkali itu. Perempuan itu datang kepada Nabi. Ya, saya cemburu sekali. Nah, kemudian perempuan itu bertanya, dosa enggak kalau saya menghias diri saya itu untuk suami agar bukan, dengan sesuatu yang memang bukan saya asli. Biasanya kan orang di madu itu mesti berubah tuh istrinya tuh. Dia akan rubah dirinya seperti bintang film tuh. Nabi jawab dengan ini, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabis. Ya. Coba. Kalabis thawbai zur. Artinya dosa itu. Gitu. Karena yang diperlukan di situ akhlak, Pak. Langsung matanya tegar gitu. Ini yang diperlukan oleh suami pada saat itu istrinya itu akhlaknya, bukan hiasan-hiasan yang berlebihan. Dandan. Ya. Itu udah biasa dandan? Ya lain dong. Ya. Atau memang dia niatnya mau menjaga diri, bukan untuk, yang penting bukan mutasyabbi tadi, mutazayyin. Ya. Ya, memang saya pernah di satu kampung lah, ya, lurah itu akrab dengan saya itu lurah itu. Begitu saya datang, saya nggak dengar kalau ceritanya dia kawin lagi tuh. Begitu saya datang, saya nggak nanya dengan seorang perempuan, ibu lurah mana? Katanya, nggak tahu, ibu lurah itu yang depan saya. Masya Allah, itu dia dandan seperti sinden. Pangling langsung. Iya, pangling. Ya artinya kalau cerita Sayyidatuna Asma begitu, ya boleh jadi sih itu al-mutasyabbi. Ya, perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, "Fahal alayya junahun an atashabba'a min zauji bima lam yu'tini?" Gitu. Boleh enggak saya menghias diri saya yang bukan saya itu, katakan. Ya, kata Nabi jawabnya, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ya. Nah, pamin samma qila man haka hikayatas salafi wattakhadha halan li nafsihi zallat bihi qadamuhu fi mahawatid dhalal wa an qaribin tabdahuhu syawahidul imtihan. Kita dulu ada cerita di mana cerita itu ya? Cerita tahun 70-an apa? Saya cerita dari senior di Al-Azhar dulu di Mesir tuh. Orang Kalimantan kalau nggak salah. Jadi dia pergi ke Mesir, nggak belajar di sana. Main. Cuman begitu pulang kampung kan di kampungnya dilulukan, wah lulusan Al-Azhar nih. Jadi terpaksa dia pakai baju masyayikh tuh. Masyayikh Al-Azhar tuh dia pakai terus hari-hari tuh. Sering sholat. Akhirnya orang terkaya di situ melamar dia untuk menjadi menantunya. Dan disiapin musolanya, pesantrennya apa, udah disiapin jadi. Tapi bangkrut lah karena nggak punya ilmu.
Ya syukur-syukur ya meskipun apa namanya katakanlah nggak lulus di Al-Azhar, kalau ada ilmu kan masih mending itu ini. Ya udah nggak lulus, nggak ada ilmu, tetapi dia memakai apa? Pakaiannya pakaian Syekh Al-Azhar, mendapat rumah mewah. Itu di Kalimantan itu ceritanya, ada itu. Berapa dapat 2 tahun itu nggak berjalan lama kabur. Dianya sendiri nggak kuat menerima. Ya, kenyataan ternyata apa yang dia lakukan itu terlalu besar untuk dia. Dia sendiri lama akhirnya nggak kuat juga tuh. Mikul sosok dia yang dia bangun dalam khayal itu. Ya. Nah ini barangkali itu juga termasuk al-mutasyabbi itu. Nah, orang cerita hikayat tentang Sayyidina Abu Bakar, rasanya dia Sayyidina Abu Bakar. Dia cerita tentang Sayyidina Umar, rasanya dia. Ya. Dan Sayyidina Umar. Ya. Ini lama-lama ini zallat bihi qadamu. Lama-lama ini kepleset, jatuh kepada kesesatan. Ya, tidak lama kemudian ya, ujian hidup itu sendiri akan mentabdahu, akan menyingkap dia. Ya, orang ngaku dia zuhud, dia ma'rifat, dia wihdatul wujud. Nanti ujian hidup itu sendiri yang menjadi saksinya. Enggak tahu begitu dihina orang ngamuk. Ya, ditinggalkan orang ngehina. Ya, jadi guru besar wihdatul wujud, guru besar tauhid hakiki. Ya, maka imtihan itu yang akan menyingkap. Ya. Itu manhaka hikayat salaf. Salaf ini apakah salaf sahabat, salaf gurunya, salaf ya ini sebelumnya. Lalu wattakhadha halan li nafsi itu. Kenapa? Li anna man idda'a fawqa martabati hutta liduni martabati. Orang yang mengaku dia berada di atas martabatnya, dia martabatnya di sini tapi mengaku ini, maka dia akan jatuh di bawah martabat dia bahkan. Ya. Wa man waqafa duna martabati rufi'a fawqaha. Tetapi barang siapa yang berdiri di bawah martabatnya sendiri, maka bahkan dia akan diangkat ke martabat dia lebih tinggi. Wa man idda'a martabatah nuzi'a fi istiqaqiha. Kalau dia mengaku martabatnya sendiri, ya maka itu akan dicenderungkan kepada haknya. Ya sudah, memang Anda segitu kadarnya ya segitu. Tidak apa namanya, tidak tinggi ya gitu. Adapun labisi saubai zuhud itu tadilah, itu pakaian ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wara. Ya. Dalam satu sejarah itu dulu ya, itu di zaman jahiliyah sebetulnya saksi itu memang ada orang-orang yang siap dipakaikan baju zuhud, itu baju untuk jadi saksi. Ya. Di samping ada kisahnya barangkali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa qala radhiyallahu anhu al-masbuqu biqaulin in naqala bil lafzi ta'ayyana al-azwu li sahibihi wa illa kana mudallisan. Ini al-masbuq biqaul, kaul ini orang yang ngikuti perkataan orang. In naqala bil lafzi, ini dalam penukilan ya. Ya. Dia menukil perkataan orang, baik dia ucapkan atau dia tulis dalam bukunya, dia menulis buku, dia menukil perkataan orang. Kalau nukilnya nukil lafalnya, ya, maka jelas itu azwunya, nisbahnya itu kepada si pemiliknya. Kalau nukil perkataan orang tapi dinisbatkan ke dirinya, mudallis, pemalsu. Ya. Begitu juga makna. Ya. Tapi ini makna al-muhazi lil lafaz, makna yang seiring dengan lafalnya, lafal orang yang mengatakannya. Orang mengatakan ini lalu kemudian dia menukil makna perkataan itu. Ini kan juga jelas mesti dinisbatkan ke orang. Paling kurang perkataan hikmah misalnya, Sayyidina Ali, tidak ditulis Sayyidina Alinya, ditulis dia itu. Maka ini mudallis. Ya. Selama itu memang lafalnya dan maknanya. Ya, min ghairi ziyadatin alaihi bil isyarah, tanpa ada tambahan. Tapi kalau ditambah, disadur, dikemas itu ya, itu tidak mudallis. Min ghairi ziyadan. Fa in waqa'a lahu tasarrufun, bagaimana kalau ditasarruf? Tasarruf itu kan diubah.
Makanya dalam buku itu ada qala al-imam fulan bla 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 bitasarruf. Dia udah ubah tuh Kak redaksinya tuh. Ya. Nah, kalau tasarruf boleh tidak dinisbatkan ke asalnya? Boleh tidak dinisbatkan? Boleh. Kalau tasarruf. Tetapi kalau bleg tidak tasarruf, maka dia mesti tulis nisbahnya di situ. Ya. Baik itu kata-kata atau dalam tulisan buku. Maka fa in waqa'alahu tasarrufun fihi. Kalau terjadi padanya tasarruf ya di dalam masbuk itu, yumkin tamyizul wajh ma'ahu min ghairi ikhlalin bil kalam. Itu boleh dibedakan sisi itunya tuh, sisi tasarrufnya itu. Tapi tanpa merusak kalam. Lazima bayanu kullin biwajh. Mesti dijelaskan itu setiap sisi itu. Sisi mana yang diubah di tasarruf dijelaskan. Ya bitasarruf. Qala bitasarruf. Qala bla 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 bitasarruf. Wa illa ya kalau memang tidak mau ditamyiz ya agak, maka fa itlaquhu, maka dibebaskan, tidak dinisbatkan atau dinisbatkan kepada penulisnya jika memang ada tasarruf intahaqqaqa tasarrufuh, jika memang ada perubahan tasarruf, maka itu aula ya, dinisbatkan itu aula meskipun ada tasarruf. Diitlakkan juga tidak, dinisbatkan juga tidak, kenapa? Boleh. Wa illa fa itlaquhu, kalau misalnya tidak tasarruf itu tidak lagi sama dengan asalnya, maka diitlakkan. Ada kata mutiara ya, lalu diambil kata mutiara ini, diambil dari kata mutiara orang, diambil jadi satu jadi kata mutiara dia. Ini kan namanya tasarruf. Dari 3 kata mutiara menjadi 1 kata mutiara punya dia. Ya. Nah, ini bagaimana mau dinisbatkannya? Kan sudah baru. Gitu. Atau diubah akhirnya, diubah awalnya, diubah tengahnya. Nah, apakah dia boleh diitlakkan? Tidak dinisbatkan ke orangnya gitu. Ya, boleh. Gitu. Bagaimana kalau dinisbatkan? Nah, kalau dinisbatkan juga boleh. Bahkan itu aula. Tetapi wal yunzura fihi ma'a ma zida alaihi wa manukilai ilahi. Tetapi dilihat dulu tambahannya dan apa yang ditukilnya itu. Ya, lihat dulu. Tapi kalau misalnya hilang sama sekali lafalnya, maka sudah jadi pikiran kita. Paham ya? Maka dikatakan izkila man naqala bil mana fa inna man naqala fahmah. Kalau sudah menukil dengan maknanya, maka itu yang ditukil pahamnya, bukan kata-katanya dan bukan kandungan yang muhazi lil lafal itu tadi. Ya, kan ada makna juga kalau al muhazi lil lafal seiring dengan lafalnya tidak boleh. Seperti terjemah misalnya. Ya. Li'annahu rubbama kana fil lafzi min ziyadatil ma'ani. Ma la yus'iru bihi rawi bil makna. Karena boleh jadi dalam lafalnya itu juga sudah ada tambahan makna yang tidak disadari oleh si perawi maknanya itu. Ya. Saya ambil perkataan antum maknanya. Ya kan? Maknanya itu kan lafalnya lafal saya. Mungkin aja saya sudah menggunakan lafal yang lafal itu sudah berbeda dengan lafal yang antum pakai. Misalnya, walau fil qamhi bil bur, antum pakai komah, saya pakai bur. Ya. Maka itu sudah boleh dinisbatkan kepada saya, karena itu menukilnya makna. Man naqala bil makna fa innama naqala fahmah. Ya. Wala yalzamu minat takmil wa tarjih wa taqwiyah hadimatul awal. Maka tidak mesti ya takmil ini menyempurnakan tasarruf itu. Ya, tasarruf disempurnakan atau tarjih. Ditarjih bahwa ini adalah kalam sipulan. Ya, wa taqwiyah atau diperkuat perkataan itu. Itu tidak berarti merusak pemilik pertamanya atau dakwah tsani yang keduanya dianggap pengaku, tidak. Tidak mesti, karena sudah ditakmil, sudah ditarjih, sudah ditakwiyah. Orang menulis
kata masih bingung dia. Mana yang dia tarjih, mana yang dia anggap paling betul. Tetapi ketika ditukil oleh kita sudah mentarjihnya, ini yang paling betul. Ya, atau takwiyah, ini masih tidak terlalu kuat penjelasannya, lalu ditambah lagi dengan beberapa kata sehingga terang benerang, ya, gitu. Atau disempurnakan, ini kurang sempurna. Ya, disempurnakan. Kalau ini terjadi, la yalzamu hadimatul awal wala da'wat tsani. Tidak merusak perkataan yang orang yang awal, dan juga tidak berarti yang dua itu dakwah. Pengaku tidak. Kenapa? Kenapa? Inna ilzama dzalik, kalau kita mesti sudah ditakmil, ditarjih, ditakwiyah, ya, mesti ditulis, mesti diberitahu, dinisbatkan kepada yang pertama, muhillun bi izharil haq. Ini merusak untuk menjahirkan yang hak. Kata mutiara misalnya, seabrek-abrek itu kata mutiara aulia. Dikatakan pada zaman itu. Ternyata ketika kita lihat zaman sekarang, ada 3 kata mutiara yang boleh kita satukan, yang sesuai dengan zaman sekarang. Itu kan kalau dipaksa untuk dinisbatkan, gimana itu? Hilang haknya itu. Paham ya? Summa in uljima palisanul ilmi fasih. Kalau dilazimkan, lidah ilmu itulah itu yang fasih. Artinya orang mesti menguasai ilmu. Kalau juga diilzamkan, ya, maka dia mesti mempunyai ilmu untuk menjelaskan untuk menjelaskan tentang masbuk itu. Ya, kalau tidak, pamalam yasih rudda ala qailih. Kalau tidak sah, kembalikan kepada qailnya. Kalau tidak tahu ilmunya dan dia kutip-kutip enggak tahu, menjadi rusak, menjadi tidak jelas, rudda ala qali wa ila kana qad ba'a muttahimuhu bil juhud. Jika tidak, maka akan dituduh kepada, balik tuduhan itu kepadanya bahwa dia adalah mengingkari. Ya. Karena perkataan dia misalnya tentang pendapat kebaikan, nah karena dia tidak tahu ilmunya dan tidak fasih mengungkapkannya, malah diragukan oleh orang, malah menjadi rusak. Maka qad ba'a, yani qad raja'a muttahimuhu bil juhud. Fafham. Wa qala radhiyallahu anhu. Terakhir ini ya. 198. Mura'atul lafzi li tausilil ma'na lazim. Kita untuk menyampaikan misi itu, makna kepada orang agar sampai itu pesan ini, makna ini, kita mesti menjaga lafalnya. Itulah perlunya hafal kan? Ya. Kita ingin katakan dalil, kita sering kadang lupa tuh apa ayatnya, ya udahlah artinya begini, itu kurang mantap itu. Ya. Memang yang kita maksud adalah makna, tetapi mura'atul lafzi li tausilil makna lazim. Begitu juga perkataan orang sufi, kalau kita mau sampaikan, maka lafalnya itu mesti dibawa juga. Ya. Kamura'atil makna fi haqiqatil lafal. Begitu juga maknanya tuh. Yang benar menurut lafal itu juga penting dipelihara. Jangan lafalnya dibaca, rupanya maknanya kemana-mana, itu juga bahaya. Tidak sedikit tentang hakikat dibaca oleh orang dan disampaikan ngawur. Ya. Saya menyaksikan satu generasi pimpinan tarekat, sehingga saya harus berbaik sangka bahwa muridnya adalah orang awam, yang kalau disampaikan tinggi-tinggi maka ngaco, malah hilang. Jadi dia turunkan tuh, dia ubah tuh perkataan aulia dengan bahasa lokal. Rupanya dipahami oleh orang lokal ini dan awam makna lain. Saya temukan, ya katakan saya sebut di kampung saya sendiri. Kalau nyebut kampung sendiri saya berani saya. Ya. Banyak perkataan syekh di kampung saya itu yang sudah tidak ada disalahpahami oleh generasi berikutnya. Ya. Maka saya tidak ingin menyebut bahwa masyayikh itu tidak berilmu, tetapi justru bijaksana direndahkan perkataan itu ke bahasa lokal, tetapi kemudian dipahaminya salah.
Karena orang sufi itu yang ukurannya kan zauk. Ya. Dia menyampaikan semua nasihat itu ada ya kalau kita standar zauknya ya di kitab-kitab mereka lah yang oh ini maksudnya yang kita dapatkan dari masyayikh. Ya. Nasihat untuk mujahadatun nafas, nasihat untuk keikhlasan, nasihat kan seputar itu. Tetapi dipahaminya kemana-mana. Ya. Dipahaminya bahwa dia adalah orang yang hero, orang yang bisa neropong dari jauh, orang yang ya, bukan bicara tentang firasat itu dari rohani, tetapi seolah-olah jadi heroism gitu. Itu dari satu sisi itu. Belum contoh misalnya begini. Jangan pikirkan dirimu, orang lain, istrimu, anakmu, jangan pikirkan. Pikirkan dirimu sendiri. Dipahami benar mikir diri sendiri, itu kan juga ya. Ya contoh kecil lah gitu. Akhirnya anak istri gak diurus, sekolahnya, pendidikannya, ngajinya. Maka boleh jadi satu generasi kemudian anak orang-orang yang soleh sebetulnya karena dia punya nisbah kepada orang soleh, jadi bodoh-bodoh tuh. Malah nggak ngerti tarekat, nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti hadis, nggak ngerti Quran. Jadi bodoh-bodoh semua. Ya. Satu lagi, jangan belajar banyak-banyak. Ya. Nanti hijab, nanti malah kabura maktan, yakuluna malah akhirnya malah dibikin nggak belajar. Ya. Mendingan bodoh daripada takabur. Itu bagi di depan guru, karena guru kalau takabur susah mendidiknya. Kalau bodoh mah gampang mendidiknya. Tapi ketika gurunya mati dia bodoh, siapa yang mau didik? Ya. Ini juga salah dipahami. Ya. Nah, maka di sini dikatakan summa dhabtul lisani fil ibanati anha tuh. Kemudian apa? Dhabtul lisan tuh, lidah itu mesti punya dhabat. Punya apa dhabat itu? Punya apa ya? Angleh lah untuk menjelaskannya itu. Kalau kita mau menyampaikan kata-kata, nasihat, hikmah, ayat, iya toh, mutiara itu kan. Itu lafalnya mesti kita bawa juga. Maknanya juga kalau maknanya kita mau terangkan itu makna hakikati lafalnya juga perlu diterangkan. Agar lafalnya begini maknanya jadi lain. Gitu. Palazima dhabtul ma'ani pinapes. Oleh karena itu syarat seorang pembawa penyampai makna ya yang lafalnya mesti dijaga, maknanya itu mesti ada dalam dirinya sudah. Kalau dia bicara ridho itu sudah ada di sini. Sehingga ketika bicara tentang hikmah ridho, ya, dia nggak akan keluar tuh maknanya tuh dari hakikatnya. Nah, sudah ada maknanya di dada, dhabtul lisan fil ibanati, Anda punya kepasihan. Karena ada orang wali tidak fasih, nggak boleh ngomong. Apa kelebihan seorang murid diangkat oleh gurunya menjadi pelanjutnya mursyid? Mungkin di antara sekian muridnya ada yang wilayahnya mungkin lebih tinggi, tetapi dhabtul lisan fil ibanah ini yang lemah. Ya. Kecetaan lidah untuk menjelaskan itu tidak, maka tidak diangkat murabi. Maka murabi itu identik dengan ngomong. Kalau nggak bisa ngomong itu wali saja. Dan mungkin dia a'la maqamnya daripada orang yang menjadi mursyid. Karena mursyid yang berhadapan dengan orang, di samping dia punya dhabtul ma'ani fin nafas, ada makna yang akan diceritakan, yang akan disampaikan tentang makna dari lafal tek ibarah. Ya. Ini maka maknanya dia mesti punya. Yang kedua, fasihahnya mesti punya. Wa illa jika tidak, dhallal mutakallimu fil awal. Ya. Di mana fil awal itu? Pitausilil makna, enggak sampai maknanya. Wa adalla fis tsani. Dan yang kedua, dia pun salah memahami maknanya. Udah enggak sampai maknanya ke orang, salah memahami makna. Maka itu sebab orang salah memahami Nur Muhammadi,
salah memahami wahdatul wujud, salah memahami ya tauhid yang dimaksud oleh orang sufi. Orang banyak menamakan tauhid ini, tauhid itu, tauhid ini. Ya, karena tidak mampu memahaminya. Akhirnya apa? Dhallal mutakalim, yang ngomong sesat, tidak mampu menyampaikan makna. Wa adalla pitsani, dia sendiri sudah merubah maknanya tuh. Famin hadzal wajhi wadu al a'immatu lahnal 'ammah wa nabbahu ala wujuhil ghalati fil ibarah. Dari masalah ini para a'immah sufi itu sudah membuat tentang lahn ammah itu. Imam Sya'rani itu ya, banyak meralat, bukan begini wali, bukan begini, pirasa bukan begini, ya. Dan diintibah, ya, diperingatkan dari segi kesalahannya dalam kata-kata itu. Warubbama kufir wa buddi wa fusik. Boleh jadi dikafirkan, dibid'ahkan, dipasikan. Siapa? Muhakkikun. Seorang muhakkiknya tuh. Ya akhirnya likusuri ibarati. Orang ngomong Nur Muhammadi dikafirin. Orang ngomong Wahdatul Wujud dikafirin. Kenapa? Karena yang ngomongnya itu kusur ibarahnya. Terbatas kata-katanya, nggak bisa. Ya. Untuk apa? Tausili maksadihi biwajhin salim anis syubah. Untuk menyampaikan maksudnya, tujuannya, maknanya dengan cara yang selamat dari segala macam kerancuan, ketuduhan yang lain dari kata-katanya itu. Karena tidak mampu menjelaskannya. Ya. Sebetulnya tidak boleh orang yang tidak fasih, tidak boleh jadi mursyid sebetulnya. Makanya ada fenomena begini. Misalnya kita murid bertiga nih disahkan oleh, bukan disahkan, artinya selepas guru kita meninggal, ya, dengan fadl dan minnah Allah, kita artinya telah mendapatkan apa yang diminum oleh guru. Tetapi yang paseh misalnya, ya, misal yang paseh hanya Pak Hadori, ya, sementara kita tidak paseh. Itu ada fenomena di satu kondisi tertentu tuh ada fenomena itu. Kita itu didudukan oleh beliau sebagai penasihat beliau. Gitu. Adapun yang berbicara mursyidnya adalah beliau. Tapi beliau konsultasi dengan kita. Gitu. Karena disuruh bicara nggak bisa. Dan nggak boleh. Bisa tidak sampai maknanya. Dan membuat orang yang mendengarnya sesat. Gitu. Wa aktsaru ma waqa hadzal fan lis-sufiyah. Ini banyak terjadi. Perkara ini, fan ini memang terjadi di orang sufi. Hatta kasural inkaru alaihim ahyan wa amwatan. Sehingga apa? Sehingga banyak mengingkari mereka yang hidup dan yang mati. Karena yang bawahnya ini tidak benar. Wa qad yakunu darru min wajhin akhar wa huwa adamul idzni syasi bainal qaum. Ada lagi lebih bahaya dari sisi lain nih. Yang ngomongnya itu belum dapat izin umum di antara kaum. Ya, belum ada izin udah ngomong. Hatta innal haqiqatal wahidah tuqbalu min rajulin wa la tuqbal min akhar. Sehingga ada satu hakikat dipahami dari seorang tapi tidak dipahami dari yang lain. Orang bicara Nur Muhammadi, ada orang yang pusing memahaminya. Tetapi ada orang mendengar dari yang lain, kok paham? Padahal bendanya satu yang diceritakan. Ya. Maka itu kata Imam Ibnu Arabi kan, beliau mengatakan, orang yang diizinkan bicara adalah orang yang diizinkan mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tapi telinga zahir, tapi telinga batin. Coba kita duduk, guru nih, gurunya satu. Kita duduk di depan mereka. Kemudian pulang, telinga batin kita itu siapa yang paling cerdas? Bisa memahami, mendengar apa maksud guru itu. Kalau kata-kata sama. Tapi telinga batin itu. Ya. Warubbama kubilat min saksin fi waqtin warudat alaihi fi akhar. Coba. Maka boleh jadi diterima ibarah itu, hakikat itu
dari seseorang pada satu waktu, tetapi di waktu lain ruddat ditolak orang itu. Ya. Orang tersebut ma'attihad, ya orang lain itu kan. Padahal lafalnya ittihad, maknanya ittihad. Wa qad syahadna min dzalika katsira. Dan kita pun menyaksikan itu. Ya. Wa nasu alai Syekh Abdul Abbas al-Mursi. Ada ungkapan tekstual ya dari Syekh Abdul Abbas al-Mursi. Itu yang diceritakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Lataiful Minan itu. Kata beliau, kata Imam Ibn Atha, sami'tu Syekhana Abul Abbas yaqulu al-waliyu yakunu mashhunan bil ma'arif wal ulum. Wali itu memang penuh dengan ilmu dan ma'rifat. Wal haqa'iq ladaihi mashhuda. Hakikat itu disaksikan oleh dia. Hatta idza u'tiyal ibarah, sampai kata-katanya pun diberikan oleh Allah. Ka'anna dzalika kal izni minallah. Seolah-olah dia mendapat izin sudah dari Allah. Ya, untuk apa? Fil kalam, dalam mengatakannya. Man udzina fil kalam, ya. Man udzina fis sama udzina fil kalam, kata Imam Ibn Arabi. Orang yang diizinkan mendengar, maka diizinkan untuk bicara. Ya. Nah ini tentang lahnul amah dan izin Rabbani nih. Ya, perkara ini nih. Maka jika tidak ada izin akan lahan. Ya, apa lahan itu ya? Wadu alaimata lahnal ammah. Lahan ini kesalahan apa? Kesalahan lahan itu kan kalau dari segi kepasihan tidak pasih. Dari segi makna maka menyimpang maknanya. Gitu. Nah itu sebab ulama tuh menjauhi dari hakikat tuh. Kenapa? Karena yang pembawanya ya jubirnya tidak betul. Ya. Jubirnya tidak betul. Ya, taib. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.